Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn chapter 1. It is about getting attention and showing attention, checking understanding, showing appreciation, asking and giving opinion. Jadi di bab pertama ini kita akan belajar tentang gimana sih cara kita mendapatkan perhatian, meminta perhatian kepada seseorang, terus gimana cara kita menunjukkan perhatian kita, checking understanding, gimana sih cara kita untuk ngecek pemahaman seseorang. Showing appreciation itu berarti menunjukkan apresiasi atau penghargaan. Terus asking and giving opinion, menanyakan dan memberikan pendapat kita. Okay, let's go to the next slide. Yang pertama, what is asking attention? Nah, kira-kira tahu nggak nih kalian tadi yang saya bilang asking attention itu apa sih? Oke, asking attention adalah kalimat ungkapan perhatian pada orang lain, biasanya digunakan ketika hendak memulai percakapan. Terus, kira-kira how to ask for an attention? Gimana sih cara kita meminta perhatian kepada seseorang? Jadi ini bukan meminta perhatian kita ingin diperhatikan gitu, enggak. Cuman misalkan kita ingin bercerita tentang sesuatu atau kita ingin menjelaskan tentang sesuatu, otomatis ketika orang lain yang kita ajak bicara itu tidak sedang berkonsentrasi pada kita, ya kita bisa menggunakan ekspresi ini untuk meminta perhatian kepada mereka. Apa aja? Okay. The first one is, might I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Atau misalkan kalau guru kalian sedang ada mengajar di kelas, terus ada muridnya rame, nah kita bisa gunakan ini, attention please, or listen up. Nah itu mohon perhatiannya, tolong dengarkan. Itu agak formal ya. Nah kalau misalkan kalian ingin curhat sama teman kalian, tapi teman kalian lagi nggak dengarkan, kalian bisa pakai ekspresi ini, listen to me, tolong dengarkan aku. Or, look at me, lihat aku. Nah, atau kalian bisa pakai excuse me, atau you can just say, hey, hello, gitu ya. Jadi misalkan kalian bisa pakai, permisi, saya mau ngomong nih, atau saya mau tanya nih. Nah, gitu. Misalkan kalian di jalan tuh nggak tahu uh, arah suatu tempat gitu ya. Nah, kalian bisa pakai excuse me, gitu. Atau bisa pakai hey atau hello aja. Okay. Next, what is showing attention? Apa sih showing attention itu? Okay. Showing attention adalah kalimat respon atau tanggapan yang diberikan kepada orang yang meminta perhatian tadi. Jadi ini adalah responnya. So, how to show attention? Gimana sih cara kita menunjukkan perhatian kepada lawan bicara kita tadi? Kita bisa pakai ekspresi, what's up? Ada apa? Or, what's the matter? Ada masalah apa? What happened next? Tell me more about it. Really? Yes, ma'am or sir. Alright, of course. Gitu ya. Jadi itu tadi adalah ekspresi untuk merespon ketika seseorang meminta perhatian kepada kita. Okay, next. What is checking understanding? Jadi setelah kita tadi slide pertama dan slide kedua kita belajar tentang cara meminta perhatian dan cara meresponnya. Sekarang kita akan belajar what is checking understanding. Oke? Nah, checking understanding itu apa sih? Checking understanding adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan tingkat kepahaman seseorang ketika sedang berbicara atau menjelaskan sesuatu. Kalau tadi misalkan kita ingin meminta perhatian, ketika seseorang lawan bicara kita tidak mendengarkan kita, nah setelah kita menjelaskan atau menceritakan sesuatu, otomatis kita biasanya akan ngecek, dia paham nggak sih dengan apa yang kita jelaskan? Dia paham nggak sih dengan apa yang sedang kita bicarakan tadi? Nah, gimana caranya untuk menanyakan hal tersebut? Oke, kita bisa gunakan ekspresi ini. Oke, kalian lihat di tabel di slide ini. Yang pertama, gimana cara kita untuk ngecek pemahaman mereka.
You can use these expressions. Kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Yang pertama, do you understand? Ya. Apa kamu paham? Do you know what I mean? Kamu ngerti nggak sih maksudku? Nah, do you know what I'm saying? Kamu ngerti nggak tadi yang aku katakan itu apa? Are you with me? Kamu ngikutin aku kan? Kamu lagi denger aku kan? Ya. Are you following me? Itu sama ya. Nanti question, ada pertanyaan. Ya, jadi setelah kalian menjelaskan misalnya kalian habis cerita, terus ada pertanyaan nggak tadi? Have you got it? Kamu udah paham belum? Sama kayak got it ya, sama itu cuman disingkat gitu. Jadi have you got it? Atau got it? Okay. Nah, respon kalian ketika kalian diberi pertanyaan semacam itu ada dua. Yang pertama, kalau kalian paham, showing understanding, you can answer, I understand. Kalian bisa jawab, saya paham kok. I see. Saya mengerti. Nah, terus I get it atau I got it. Sama ya, saya paham. Oke. Nah, kalau misalkan kalian belum paham nih dengan apa yang lawan bicara kalian jelaskan atau lawan bicara kalian katakan, ya ceritakan, kalian bisa pakai ekspresi ini, showing lack of understanding. Jadi menunjukkan kekurang pahaman kalian. Ya, ekspresi apa saja yang bisa kalian gunakan? I'm not sure I get what you mean. Saya nggak yakin saya paham dengan apa yang kamu maksud gitu ya. I don't understand. Saya nggak mengerti, saya kurang paham. I don't get it. Sama ya, kalau I don't understand itu kayak lebih formal. But when you say, ketika kalian ngomong I don't get it, ya itu mungkin agak informal. Misalkan dengan teman kalian gitu. I don't quite follow you. Ini juga agak formal. Saya nggak terlalu mengikutimu. Kamu tadi bilang apa sih? Gitu. Anda tadi bilang apa? Gitu kan? Oke. Let's go to the next slide. What is showing appreciation? Jadi setelah kita membahas tentang meminta perhatian, memberikan perhatian, terus ngecek pemahaman seseorang. Nah, sekarang saatnya kita belajar ke poin berikutnya, yaitu showing appreciation. Apa sih showing appreciation itu? Showing appreciation adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan penghargaan, pujian, atau ketika kita merasa berterima kasih kepada seseorang. Ya. Terus kira-kira gimana sih caranya? Nah, how to show appreciation. Jadi ini misalkan teman kalian tuh yang pertama ya, ekspresi yang pertama ini teman kalian tuh udah masak capek-capek roti, kue gitu kan ya. And you want to appreciate it. Kamu ingin memberikan apresiasi terhadap kerja kerasnya tadi yang membuat kue capek-capek ya. You can say the cake you bake is delicious. Artinya kue yang kamu buat enak. Next one, excellent job on the presentation today. Nah, misalkan teman kalian lagi presentasi, terus kalian ingin mengapresiasi ternyata presentasinya teman kalian tuh bagus banget. You can say excellent job on the presentation today. Luar biasa untuk presentasi hari ini. Good job on your singing performance yesterday. Kerja bagus untuk penampilan menyanyimu kemarin. Nah, atau misalkan kalian ingin lebih singkat ya, you're an inspiration. You look wonderful. I'm really impressed with your painting. Saya terkesan dengan lukisan. Kamu adalah sebuah inspirasi. Kamu terlihat luar biasa. Jadi ekspresi-ekspresi yang ada di slide ini itu tergantung situasinya. Jadi tergantung situasi yang sedang kalian hadapi itu seperti apa, prestasi apa yang teman kalian atau orang lain yang ingin kalian apresiasi itu seperti apa. Jadi ini tergantung situasinya ya. Kalau misalkan dia lagi habis membuat presentasi, kalian bisa katakan ekspresi ini. Kalau teman kalian habis membuat kue, kalian bisa katakan ekspresi ini. Atau saya bisa tunjukkan ekspresi yang digunakan secara umum. Contohnya, well done. Jadi ini
Untuk yang ekspresi ini kalian bisa ucapkan untuk semua situasi. Karena dia secara umum gitu ya. Well done, kerja yang bagus. Perfect, sempurna. Terrific, luar biasa. I owe you big time. Nah, misalkan teman kalian habis membantu kalian nih. Terus kalian bilang, I owe you big time. Kalian benar-benar mengapresiasi bantuannya tadi. Kalian bisa bilang, saya sangat berutang budi padamu. I owe you big time. I don't even have the words to thank you. Saya tidak mampu berkata apa-apa lagi untuk berterima kasih padamu. Atau, you've been very helpful. Kamu sudah sangat membantu. Nah, ketika teman kalian mengucapkan apresiasi atau menghargai kerja kelas kalian, kira-kira kalian jawabnya apa aja sih? Apa cukup dengan thank you aja? Mungkin thank you aja cukup ya, tapi agar kalian bisa menambah kosakata kalian, jadi nggak hanya thank you doang gitu kan ya. Nah, kalian bisa lihat beberapa ekspresi di bawah ini. The first one is, thank you for the compliment. Terima kasih atas ujiannya. Thanks, but it was nothing. Terima kasih, tapi itu bukan apa-apa. Atau biasa aja kok. Misalkan kalian habis membantu orang lain nih, terus kalian udah diapresiasi tadi, terus kalian bilang, thanks, but it was nothing. Terima kasih, tapi itu bukan apa-apa. Biasa aja kok. Or you can say, oh, it's no big deal. Bukan apa-apa, bukan masalah besar. It was my pleasure. Don't mention it. Atau, that's what friends are for. Itulah gunanya teman. Ya, jadi itu tadi ya, beberapa ekspresi to respond appreciation. Untuk ngerespon apresiasi dari seseorang. Let's get to the next slide. It is about expression of asking and giving opinion. Oke, kita klik yang asking opinion dulu ya. Nah, what is asking opinion? Asking opinion itu adalah kalimat yang diucapkan ketika kita ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Kalian pasti tahu kan dalam pelajaran bahasa Indonesia, opini. Nah, ini sama nih, opinion. Opini artinya pendapat. Asking opinion, menanyakan pendapat. Oke. Okay? How to ask for an opinion. Gimana cara menanyakan suatu pendapat? Kalian bisa gunakan ekspresi yang ada di slide ini. For example, what do you think about? Titik-titik. Nah, titik-titik ini biasanya diisi tentang situasi yang kalian ingin tanyakan pendapatnya. For example, ketika kalian ingin menanyakan pendapat teman kalian tentang cuaca hari ini. What do you think about the weather today? Apa yang kamu pikir tentang cuaca hari ini? Panaskah? Dinginkah? Atau hujan, cerah, shiny? Ya, tergantung gitu ya. Jadi titik-titik yang ada di sini itu bisa kalian isi sesuai dengan situasi yang sedang kalian hadapi saat itu. Tentang sesuatu yang ingin kalian tanyakan pendapatnya. Ya. Tapi awalnya kalian harus menggunakan ini. Jadi nggak ujuk-ujuk cuaca hari ini titik-titik trik trik ya. Jadi kalian bisa tanyakan what do you think about, apa sih yang kamu pikir tentang cuaca hari ini. Nah, next, what is your opinion about, apa pendapatmu tentang apa gitu ya. Do you have anything to say, do you have any idea, have you got any comments on, what is your reaction to, what is your views on, apa pandanganmu tentang cuaca hari ini. Would you give me your opinion on? Oke, untuk yang terakhir ini, kalimat terakhir adalah kalimat yang formal. Jadi misalkan kalian ingin bertanya kepada seseorang yang lebih tua dari kalian, guru kalian, atau seseorang yang istilahnya belum terlalu dekat dengan kalian, you can use this expression. Would you give me your opinion on the national examination? Bahwa kamu memberitahuku pendapatmu tentang ujian nasional itu kayak gimana? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang giving opinion. What is giving opinion?
Apa sih giving opinion itu? Giving opinion adalah kalimat yang diucapkan ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita mengenai suatu hal. Kalau yang pertama tadi, asking, opinion asking, ya bertanya, menanyakan pendapat. Kalau yang sekarang giving opinion itu berarti memberikan pendapat atau menyampaikan pendapat. Oke, terus how to give an opinion? Gimana cara kita memberikan pendapat kita? Nah, kita bisa awali pendapat kita tadi dengan kata in my opinion. Menurut pendapatku, what I have in my mind is yang ada dalam pikiran saya. Terus kita bisa gunakan I think this is good. I think this cake is delicious. Saya pikir kue ini lezat kok. Ya, menurutku, I believe, I consider, I feel. Nah, semuanya itu bisa kalian ikuti dengan pendapat kalian sesuai dengan situasi yang kalian hadapi. Cuman awalnya kalian harus ucapkan ekspresi ini untuk mengawali pendapat kalian. Oke? Okay? So far, do you have any question? Kira-kira kalian ada pertanyaan nggak seputar hal ini? Jika kalian masih ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa komentar di bawah materi video ini di Google Classroom kita. Oke, thanks and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.